Ya teman-teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya rakit PC lagi, dan juga PC yang sudah ada di sini yang bertemakan PC gaming recommend lagi. Karena ini tuh terinspirasi dari video yang sebelumnya. Sebagai contoh yang ada di sini ya, 6,2 jutaan paling recommend. Apalagi untuk gaming. Dan juga ini tuh hampir sama seperti yang sebelumnya, tapi kalau yang ini agak mahal sedikit tapi lebih bagus dari segi tampilannya dan juga beberapa hal lah. Dan juga ini adalah pesanan dari orang ya, dimana terinspirasi dari video yang sebelumnya, dan juga sangat rekomend sih, di harga 6 jutaan untuk yang ini. Dan di sini satu paket PC dengan harga 6,3 jutaan dengan part-part yang ada di sini. Dia itu ada yang campur second dan juga baru, sama seperti yang sebelumnya, menggunakan Core i3 Gen 10 10105F dan juga GTX 1660 Super yang ada garansinya sampai 2024 yang ada di sini, second ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi gaming, tentunya jangan lupa klik subscribe yang pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan di sini part-partnya semua terbilang sepi, cuma ada power supply boxnya, CPU cooler, VGA dan juga RAM aja. Untuk prosesornya di sini saya tuh menggunakan Core i3 Gen 10 10105F, nggak ada boxnya karena saya itu mau belinya tray dengan harga 990.000. 4 core 8 thread udah cukup lah untuk gaming. Tapi kalau ini live streaming, silahkan ganti ke Core i5 Gen 10 10400F atau Core i3 Gen 12 12100F, itu lebih bagus. Tapi untuk gaming aja, Core i3 Gen 10 udah lebih dari cukup. Yang penting VGA nya tersebut itu memadai. Selanjutnya saya menggunakan Mobo. Boxnya nggak ada di sini ya, karena saya itu menggunakan second juga. Mobo Asus Prime H510MA, dari mana dengan harga 740.000. Harganya di pojok sini semua. Dia itu second, bukan baru ya, udah lumayan lah untuk upgrade ke Gen 11 karena menggunakan H510 bukan yang 410. Dan juga baru kali ini saya memakai Asus, padahal emang jarang banget sih menggunakan Mobo Asus, karena ya dari segi harga dan juga fitur saya lebih prefer ke MSI kalau nggak ke ASRock. Gigabyte pun juga jarang-jarang ya, tergantung aja untuk yang itu. Selanjutnya saya menggunakan RAM yang ada di sini. RAM-nya sama seperti di video sebelumnya, menggunakan Phenom RX 8x2GB yang ada di sini. Dia itu tidak ada heatsinknya dengan kecepatan 2666, 2x8GB dengan harga 550.000 kalau nggak salah harganya. Terbilang murah lah di 16GB kit. Dan juga selanjutnya saya menggunakan ini GTX 1660 Super bermerek MSI. Dia itu ada boxnya dengan harga 2,3 juta, yaitu second dan juga garansinya resmi sampai di tahun 2024. Masih panjang. Kalau saat ini kan di tahun 2023, kalau yang ini di 2024, bulannya aku juga lupa bulan apa, tapi ya masih setahun lebih lah. Kurang lebih seperti itu yang ada di sini. Kalau untuk mencari VGA second, silahkan cari yang garansinya masih on, meskipun itu bekas mining sih kebanyakan ya. Ini pun mungkin juga salah satu bekas mining, tapi aku juga orang tahu, tapi garansinya tersebut yaitu masih aman. Dan juga udah saya tes beberapa hari, dia itu juga masih aman di main game maupun rendering. Dengan harga 2,3 juta untuk yang ada di sini. Mereknya juga bagus, MSI. Kebanyakan tersebut ada yang menjual merek-merek internasional atau merek-merek luar lah. Aku juga lupa namanya, tapi kalau yang ini jelas bagus, MSI maupun Gigabyte dan juga yang lainnya. Yang butuh 8 pin power di bagian sini. Selanjutnya saya menggunakan ini SSD Phenom RX NVMe 128GB. Sama seperti di video sebelumnya, kalau yang ini menggunakan Phenom RX. Kalau yang sebelumnya tersebut menggunakan Cube Gaming, sama-sama 128GB. Harganya kurang lebih juga sama ya, di 200 ribuan untuk yang ada di sini, Phenom RX NVMe. Dan juga tambahan, saya menggunakan hard disk juga 500GB bermerek Seagate Barracuda di bagian dalam sini. Nggak kelihatan ya kalau dari dalam situ, karena casingnya tersebut tertutup semua. Jadi untuk tambahan aja 500GB dengan harga 180.000, terbilang standar murah untuk itu. Untuk mengisi file-file game maupun yang lainnya, beberapa file video udah cukup 500GB. Kalau kurang tinggal tambah aja. Di sini masih ada slotnya. Apalagi di kabel power supply-nya juga masih banyak slotnya. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan CPU cooler yang ada di sini. Ini adalah PC cooler Paladin EX400S. Udah saya review di video sebelumnya dengan harga 250.000. Garansinya IMD. Seperti contoh yang ada di sini, dia itu berwarna hitam dan juga RGB fan-nya. Tidak bisa diatur RGB-nya, cuma auto RGB aja, sama seperti fan case yang ada di sini. Ini terbilang rekomend sih, mereka PC cooler. Dan juga selanjutnya saya menggunakan power supply yang ada di sini. Mereknya adalah Antec VP 500W yang 80 plus watt. Untuk mengangkat GTX 1660 Super, ya udah lumayan lah.
tidak sampai tembus ke 300 watt sih, jadinya masih aman-aman aja, memakai Core i3 Gen 10 dan juga GTX 1660 Super yang ada di sini. Dan di sini saya tuh membelinya dengan harga 400.000, tapi ini second ya, bukan baru. 500 watt 80 plus watt, mereknya Antec. Tapi yang terkenal dari dulu sampai sekarang tersebut yang ini, tapi yang serinya 550 watt. Aku juga baru tahu sih ada yang 500 watt di serinya Antec, karena memang jarang banget memakai ini ya power supply-nya. Selanjutnya saya menggunakan casing yang ada di sini. Ini adalah casing MSI, serinya MAG R100A kalau nggak salah, yang dimana dengan harga 650.000. Udah free 4 fan RGB, di bagian depan 3, di bagian belakang 1, dan tipenya tersebut yaitu MATX, bukan ATX di casingnya ini, MSI. Jadi terbilang bagus lah untuk ini casingnya, dengan harga murah di 600 ribuan. Dan juga yang terakhir saya menggunakan fan tambahan di bagian atas ini, fan Cube Gaming. Satuannya tersebut dengan harga 30.000, kalau dua ya 60.000. Jadi ya cuma dua aja, supaya lebih bagus untuk sirkulasi udaranya di casingnya ini, casing MSI. Itu aja papan yang sudah saya sebutkan yang ada di sini, dan juga di sini penampakannya apakah bagus atau tidak dari segi estetika di PC-nya ini, berwarna hitam RGB MATE. Dan kita lanjut saja untuk mereview PC yang ada di sini dari segi gamingnya, serta suhu dan juga yang lainnya, apakah worth it atau tidak di harga 6 jutaan. Intinya seperti itu. Lanjut saja ke reviewnya. Yo. Lanjut yang pertama dari segi booting Windows-nya, yang dimana menggunakan SSD NVMe Phenom RX. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 12 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya SSD NVMe di 15 detik. Tetapi kalau yang ini dia itu lebih cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa maupun kesehatan dari segi SSD maupun hard disknya. Yang pertama SSD NVMe Phenom RX dulu, dia tuh 100% semua dari segi performa maupun kesehatannya, dan juga node-nya dia tuh perfect. Tapi suhunya di 50 derajat terbilang panas kalau yang ini. Dibilang aman atau tidak, ini terbilang masih aman. Tapi lebih baik menggunakan heatsink tambahan supaya lebih dingin untuk NVMe-nya. Lanjut ke hard disknya. Dia tuh juga sama 100% semua, dan juga node-nya dia tuh perfect. Serta suhunya 31 derajat terbilang dingin kalau yang ini hard disk Seagate. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD NVMe Phenom RX-nya. Untuk membacanya mendapatkan 2094 dan juga menulisnya 701. Agak jomplang ya. Dan jika kita bandingkan yang ada di websitenya Phenom RX, dia tuh up to-nya 1900 per 1700. Dari segi membacanya dia itu melebihi 100-an lebih. Kalau menulisnya dia itu terpaut sangat jauh sekali.
bisa sampai 1000. Jadi bisa dibilang kalau yang ini memang sangat jomplang. Berbeda dari segi yang ada di websitenya, terutama di menulisnya. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke HW monitor, yang dimana menggunakan PC cooler Paladin EX400S untuk mendinginkan Core i3 Gen 10. Untuk minimal yang mendapatkan 34 derajat. Terbilang dingin kalau yang ini, dan juga maksimalnya di 66 derajat. Aman juga untuk yang ini. Untuk minimal ya, saya cuma diam aja di desktop, tidak ngapa-ngapain. Dia itu mentok di 34 derajat. Serta maksimalnya, saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut. Dan dia mentok di 66 derajat. Terbilang aman. Lanjut ke Cinebench R15. Untuk OpenGL mendapatkan 102 fps, yang dimana menggunakan GTX 1660 Super. Serta CPU yang mendapatkan 870 CP untuk kalangan 4 core 8 thread. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan very high, dia itu mendapatkan di 110 fps. Di settingan rata kanan, masih di atas 100 fps terbilang aman lah, apalagi untuk game GTA Roleplay. Lanjut ke Forza Horizon 4. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 105 fps. Ini juga aman di settingan rata kanan di atas 100 fps. Lanjut ke Battlefield 5. Settingan 1080p dan juga settingan medium, dia itu mendapatkan di 81 fps. Masih aman di atas 60 fps di settingan medium untuk game ini. Lanjut ke Need for Speed Heat. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan 50 fps untuk rata-ratanya. Terbilang cukup lah, tapi lebih baik di settingan medium supaya mendapatkan di atas 60 fps untuk game ini, Need for Speed Heat. Lanjut ke Dota 2. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 106 fps untuk rata-ratanya. Jadi terbilang aman untuk yang ini, di settingan rata kanan di atas 100 fps. Lanjut ke game Apex Legends. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 125 fps. Untuk yang ini juga masih aman di game Apex Legends, masih di atas 100 fps di settingan high. Yang terakhir dari segi game Resident Evil 6. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 145 fps. Ini juga masih aman di settingan rata kanan di game Resident Evil 6. Lanjut ke dayanya. Untuk minimalnya, dia itu mendapatkan 54 watt. Dalam posisi diam aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia itu mentok paling bawah 54 watt. Terbilang irit kalau yang ini. Yang dimana untuk maksimalnya mendapatkan 226 watt. Untuk yang ini saya tes di game Resident Evil 6, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mentok paling tinggi di 226 watt. Terbilang masih aman lah di bawah 250 watt untuk menggunakan Core i3 Gen 10 dan juga GTX 1660 Super. Tidak terlalu boros-boros banget. Serta di minimalnya juga terbilang irit di bawah 60 watt untuk yang ini. Lanjut ke kesimpulannya. Dengan harga 6,3 jutaan, rekomen atau tidak, terbilang ini rekomen. Yang dimana menggunakan Core i3 Gen 10 dan juga GTX 1660 Super. Meskipun ini second ya untuk GTX 1660 Supernya. Yang penting garansinya dia tuh masih on. Meskipun gak saya sarankan sih untuk membeli VGA second. Tapi ya mau gimana lagi, mendapatkan second supaya lebih murah untuk budget PC yang ada di sini. Serta tampilan berwarna hitam dan juga ada RGB-nya dari segi fan case, CPU cooler, supaya lebih mencolok ke estetika gaming. Dan jika lo untuk live streaming, itu lebih baik menggunakan Core i3 Gen 12 maupun Core i5 Gen 10, itu minimalnya. Kalau Core i3 Gen 10 untuk live streaming kayaknya kurang ya. Di bagian prosesornya di 4 core 8 thread. Meskipun bisa-bisa aja jika lo di game ringan, tidak di game medium sampai ke berat. Kurang lebihnya seperti itu. Bisa dibilang ini rekomen di harga 6 jutaan, sama seperti di rakitan sebelumnya. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal Anda beli aja jika lo akan berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua. Meskipun beberapa nggak ada yang ada di deskripsi ya, seperti contoh yang second. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Dan terima kasih sudah menonton.